Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Suwarmanto SST MSI selaku mentor pada pagi hari ini. Yang kami banggakan teman-teman peserta seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2025. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di acara pagi ini. Perkenalkan, saya Puri Budianto selaku moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Berikut saya bacakan susunan acaranya. Pertama pembukaan, kedua paparan seminar, yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, menginjak acara pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari dengan bacaan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, langsung saja kita dengarkan paparan materi dari Saudari Rahma. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu dan tempatnya yang telah diberikan kepada saya. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di ruang lingkup pemerintah Kota Surakarta. Di PPPK RSUD Bung Karno Kota Surakarta tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rama Sari Adiwati, NIP-nya 1991 12 14 2024 21 2018. Tempat tanggal lahir di Surakarta tanggal 14 Desember 91. Alamat saya di Jalan Kapten Mulyadi nomor 247 Surakarta. Saya bekerja di unit RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan edukasi tentang tanda bahaya masa nifas pada ibu pasca melahirkan di ruang rawat inap Latif RSUD Bung Karno. Adapun visi dan misi Kota Surakarta yaitu menurut Perda Kota Surakarta nomor 6 tahun 2001 tentang RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026, yaitu visinya adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misinya yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, yang kedua memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adiktif dan berkelanjutan, yang ketiga mewujudkan tata ruang yang infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata, meningkatkan kualitas dan budaya dan saya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, mewujudkan kondisivitas daerah dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Lalu visi dan misi RSBK adalah visinya menjadi rumah sakit dengan pelayan paripurna berdasarkan semangat juang Bung Karno guna mewujudkan masyarakat yang luas. Misinya yaitu yang pertama, meningkatkan pelayanan paripurna yang bertumpu pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang masif, disiplin, dan lurus dalam mengabdi serta ikhlas dalam pelayanan. Lalu yang ketiga, meningkatkan kualitas dalam sarana prasarana. Yang keempat, menyelenggarakan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, berasas gotong royong, dan kejujuran. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme karyawan. Lalu yang terakhir, mewujudkan rumah sakit sebagai wahana pendidikan, penelitian, dan pengembangan pelayanan kesehatan. Rencana dan hasil kerja PPPK. Yang pertama yaitu rencana hasil kerja. Identifikasi isu. Yang pertama, ibu nifas kurang mengetahui tentang tanda bahaya masa nifas. Yang kedua, kurangnya petugas dalam memberi edukasi tanda bahaya masa nifas. Yang ketiga, belum adanya media leaflet edukasi tanda bahaya nifas. Setelah itu, isu yang diangkat yaitu kurangnya pengetahuan ibu tentang tanda bahaya masa nifas di ruang Latif rawat inap RSUD Bung Karno Kota Surakarta.
Setelah itu gagasan yang diangkat yaitu edukasi tentang tanda bahaya masa nifas pada ibu pasca melahirkan di RSUD Bung Karno, rawat inap Latif RSUD Bung Karno Jakarta. Matriks rencana hasil kegiatan. Yang pertama, langkah awal identifikasi isu, mereview SPO edukasi tanda bahaya masa nifas. Yang kedua, merencanakan atau merancang aktualisasi pembuatan media edukasi berupa leaflet pada bahaya masa nifas. Lalu yang ketiga, membuat aktualisasi, melaksanakan sosialisasi tentang pada bahaya masa nifas. Lalu yang terakhir, melaksanakan evaluasi aktualisasi, melakukan evaluasi dan dokumentasi dalam melakukan SPO edukasi pada bahaya masa nifas. Yang pertama adalah langkah awal identifikasi isu. Tahapannya yaitu yang pertama mengumpulkan dan mengkaji materi mengenai tanda bahaya masa nifas. Yang kedua, menyusun draft SPO dari referensi materi yang telah didapat. Lalu yang ketiga, melakukan konsultasi dengan kepala ruang, mentor, atasan mengenai SPO yang telah direview. Lalu yang terakhir, meminta persetujuan atasan terhadap SPO yang telah direview. Setelah itu, hasilnya yang pertama, review SPO edukasi tanda bahaya masa nifas dapat disetujui dan siap untuk disosialisasikan. Lalu yang kedua, terkumpulnya materi sebagai bahan referensi dalam mereview SPO. Yang ketiga, tersusunnya draft SPO dapat didapatkannya saran dan masukan yang tertuang dalam lembar notulen. Lalu yang terakhir, lembar SPO yang telah direview dapat disetujui, dapat persetujuan atasan dan disahkan. Yang kedua, merencanakan dan merancang aktualisasi, yaitu tahapannya pelaksanaan review SPO edukasi tanda bahaya masa nifas. Yang kedua, membuat desain edukasi, melaksanakan konsultasi dengan mentor, kepala instalasi, dan kepala ruang rawat inap tentang media edukasi yang telah disetujui. Lalu yang keempat, mencetak media edukasi yang telah disetujui. Yang kelima, melaksanakan koordinasi dengan kepala ruang, tim kerja terkait dengan rencana dan jadwal sosialisasi. Yang keenam, melaksanakan sosialisasi SPO tentang tanda bahaya masa nifas. Semua petugas di ruang Latif melaksanakan edukasi tanda bahaya masa nifas. Dan yang terakhir, melaksanakan monitor dan evaluasi pelaksanaan edukasi tanda bahaya nifas. Hasilnya, terlaksananya review SPO edukasi tanda bahaya masa nifas, tersedianya desain media edukasi, terlaksananya konsultasi dengan mentor, kepala instalasi, kepala ruang rawat inap tentang media edukasi yang telah dibuat, lalu tersedianya media edukasi yang telah disetujui, terlaksananya koordinasi dengan kepala ruang dan tim kerja terkait rencana dan jadwal sosialisasi, lalu terlaksananya sosialisasi SPO tanda bahaya masa nifas. Setelah itu terlaksananya edukasi pengetahuan ibu nifas tentang tanda bahaya masa nifas oleh semua petugas di ruang Latif. Lalu yang terakhir, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan edukasi tanda bahaya masa nifas. Tahapannya yang ketiga yaitu membuat aktualisasi. Berikut tahapannya: melaksanakan review SPO edukasi tanda bahaya masa nifas, melaksanakan desain media edukasi pengetahuan ibu nifas tentang tanda bahaya masa nifas, lalu melaksanakan konsultasi dengan mentor, kepala instalasi, kepala ruang tentang media edukasi yang telah dibuat, mencetak media edukasi yang telah disetujui, melaksanakan koordinasi dengan kepala ruang dan tim terkait dengan rencana jadwal sosialisasi, melaksanakan sosialisasi ulang SPO tanda bahaya masa nifas, lalu melaksanakan sosialisasi media edukasi tentang tanda bahaya masa nifas, dan yang terakhir, semua petugas di ruang Latif melaksanakan edukasi tanda bahaya masa nifas. Hasilnya, pelaksanaan review SPO edukasi tanda bahaya masa nifas dilaksanakan pada bulan Agustus 2025. Pelaksanaan pembuatan desain media edukasi pengetahuan ibu nifas tentang tanda bahaya masa nifas dilakukan pada bulan Agustus 2025. Pelaksanaannya konsultasi dengan mentor, kepala instalasi, kepala ruang rawat inap tentang media edukasi yang telah dibuat pada bulan Agustus tahun 2025. Pelaksanaan pencetakan media edukasi yang telah disetujui dilaksanakan pada bulan September 2025.
Lalu pelaksanaan koordinasi dengan kepala ruang tim kerja terkait dengan rencana dan jadwal sosialisasi dilakukan pada bulan September 2025. Setelah itu pelaksanaan sosialisasi ulang SPO tanda bahaya masa nifas dilaksanakan pada bulan Oktober 2025. Pelaksanaan sosialisasi media edukasi tanda bahaya masa nifas dilakukan pada bulan November 2025. Yang terakhir, pelaksanaan edukasi tanda bahaya masa nifas oleh semua petugas ruang wajib dilaksanakan pada bulan November 2025. Yang keempat, melaksanakan evaluasi aktualisasi. Tahapannya yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan edukasi tanda bahaya masa nifas. Hasilnya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan edukasi tanda bahaya masa nifas rencana dilakukan pada bulan Desember dengan kriteria hasil, yaitu yang pertama meningkatkan keterampilan bidan dan kepuasan pasien dalam pelayanan. Yang kedua, diperolehnya feedback dari pasien. Lalu yang terakhir, adanya masukan, saran, komitmen dari tim kerja untuk menetapkan KIE tanda bahaya masa nifas secara konsisten. Lalu kontribusi terhadap visi, berkontribusi mendukung visi RSPK, yaitu RSUD Bung Karno menjadi rumah sakit dengan pelayanan paripurna berdasarkan semangat berkontribusi mendukung visi RSPK, yaitu RSUD Bung Karno menjadi rumah sakit dengan pelayanan paripurna berdasarkan semangat perjuangan Bung Karno guna mewujudkan masyarakat yang waras. Lalu kegiatan ini juga berkontribusi kepada misi yang pertama, misi yang satu, meningkatkan pelayanan paripurna yang bertumpu pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Lalu yang kedua, misi kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang wasis, disiplin, lurus dalam mengabdi, serta ikhlas dalam pelayanan. Yang terakhir, misi yang ketiga, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Rencana kerja menengah di bulan Agustus tahun 2025 melaksanakan review SPO edukasi tentang tanda bahaya masa nifas, membuat edukasi berupa privat dan tanda bahaya masa nifas, melaksanakan konsultasi dengan mentor kepada instalasi dan kepala ruang latih tentang media edukasi yang telah dibuat. Lalu di bulan September 2025 mencetak media edukasi yang telah disetujui, melaksanakan koordinasi dengan kepala ruang dan tim terkait dengan rencana dan jadwal sosialisasi. Di bulan Oktober melaksanakan sosialisasi tentang SPO tanda bahaya masa nifas, melaksanakan sosialisasi media edukasi semua petugas latih melaksanakan edukasi tanda bahaya masa nifas. Lalu di bulan November melaksanakan sosialisasi ulang media edukasi tanda bahaya nifas. Yang kedua, semua petugas ruang latih melaksanakan edukasi tanda bahaya masa nifas. Yang terakhir, di bulan Desember tahun 2025 melaksanakan monitoring dan evaluasi tanda bahaya masa nifas. Kesimpulan dari kegiatan, seluruh ASN memahami dan tidak menginternalisasi nilai-nilai dasar dan prinsip etika yang berlaku di lingkungan pemerintah, termasuk integritas, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Lalu yang kedua, dapat menjadikan sarana ASN PPTK mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah serta mengenal tugas dan fungsi di OPD masing-masing. Lalu yang terakhir, terselenggaranya edukasi tentang tanda bahaya masa nifas pada ibu pasca melahirkan di ruang latih RSUD Bung Karno Surakarta. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ramasari atas paparan yang sudah diberikan. Memasuki acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, waktu dan tempat saya persilakan. Mbak Emma, perkenalkan saya Sylvia. Di sini saya akan menanyakan paparan yang Anda jelaskan tadi. Salah satunya, apakah arti dari masa nifas itu sendiri? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Mbak Sylvia. Masa nifas adalah periode yang terjadi segera setelah bayi lahir sampai 6 minggu setelah pasca melahirkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dan juga jawabannya. Selanjutnya kepada Bapak Suharmanto SST MSI selaku mentor,
Mungkin ada yang perlu dikonfirmasi sekaligus memberikan masukan dan juga arahan. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Yang saya hormati Mbak Rahmasari, serta teman-teman yang hadir pada seminar kali ini. Mbak Rahma, terima kasih atas presentasinya. Ya. Pak itu akan konfirmasi beberapa hal ya. Yang pertama kaitannya dengan pelaksanaan MOC. Pak itu ingin memastikan bahwa teman-teman atau Mbak Rahma ini mengikuti MOC dengan baik. Yang pertama bisa dijelaskan tentang apa itu ASN berakhlak itu Pak? Monggo. ASN berakhlak terdiri dari 7 nilai. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan, yaitu berkontribusi memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat demi kepuasan masyarakat. Lalu yang kedua, akuntabel, bertanggung jawab dan atas kepercayaan yang diberikan. Setelah itu kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Setelah itu harmonis. Harmonis adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Setelah itu loyal. Loyal yaitu berdedikasi dan mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Lalu yang keenam ada adiktif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam pergerakan serta menghadapi perbedaan. Yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu ASN membangun kerjasama yang bersinergis. Cukup? Pak. Oke Mbak Rahma, itu tadi tentang ASN berakhlak ya. Oke, untuk yang kedua, Mbak Rahma bisa dijelaskan kenapa mengambil rancangan aktualisasi yang disampaikan pada hari ini dengan judul edukasi tentang tanda bahaya pada ibu masa nifas. Itu saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Kenapa saya membuat judul tersebut? Karena tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan ibu pasca melahirkan dan keluarga tentang tanda bahaya masa nifas yang mungkin akan terjadi saat setelah melahirkan. Oke, kemudian yang selanjutnya Pak Ito mengkonfirmasi, bisa dijelaskan apa saja tanda bahaya pada ibu nifas? Tanda bahaya pada ibu nifas ada beberapa poin. Yang pertama, perdarahan yang berlebih. Lalu yang kedua, lokia berbau busuk. Yang ketiga, terasa nyeri di bagian perut yang luar biasa. Yang keempat, pengecilan rahim yang terganggu. Lalu yang kelima, pusing. Yang keenam, lemas yang berlebih. Yang ketujuh, demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius. Lalu yang kedelapan, payudara terasa panas, bengkak, merah, dan sangat nyeri. Lalu yang ke-9, ibu merasa sedih dengan bayinya. Setelah itu yang terakhir adalah depresi postpartum atau pasca melahirkan. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian yang selanjutnya, bisa dijelaskan tentang data kunjungan pasien terutama ibu nifas di ruang aktif ya. Mungkin juga bisa dijelaskan lebih detail berapa pasien yang mungkin masuk kategori risiko tinggi bahaya di masa nifas. Baik Pak, menurut spreadsheet maternitas register di RSUD Bung Karno, tepatnya di ruang latif, yaitu ada pasien dengan kondisi maternitas berjumlah 486 pasien. Setelah itu, yang kedua ada pasien maternitas dengan postpartum yang berjumlah 336 pasien. Yang terakhir, pasien yang mengalami masalah pada postpartum berjumlah 5 pasien. Itu pada bulan Januari sampai Mei 2025. Oke, terima kasih Mbak Rahma atas penjelasannya dan konfirmasinya. Sekali lagi selamat telah mempresentasikan
rancangan aktualisasinya. Semoga nanti bisa diimplementasikan di RSUD Bung Karno, terutama di ruang latih, sehingga bisa meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Jadi ya Pak, semangat ya. Jadi saya cukup, moderator, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Suharmanto dan juga Mbak Ramasari atas pertanyaan dan juga jawabannya. Alhamdulillah, acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Untuk Saudari Ramasari, mungkin seperti kita untuk bisa memberikan close statement. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Suharmanto, SST MSI, selaku mentor saya yang telah membimbing saya dari awal sampai saat ini. Setelah itu saya berterima kasih kepada semua teman-teman saya yang hadir maupun yang tidak hadir di seminar pada pagi hari ini. Setelah itu, semoga presentasi yang saya paparkan bermanfaat dan berguna untuk semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparan yang diberikan oleh Saudari Ramasari. Kiranya dapat memberikan ilmu dan manfaat bagi kita semua. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Baik, kepada Saudari Ramasari, silakan kembali ke tempat. Terima kasih untuk acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.